Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti. Langsung aja, ini dia. Besti telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan telah kembali ke Indonesia. Kini Ivan Gunawan telah resmi menjadi seorang haji yang mabrur. Tapi bukan netizen namanya jika tak nyinyir dengan apapun yang dilakukan oleh public figure. Salah satunya Ivan Gunawan nih Besti. Banyak netizen yang mempertanyakan mengenai kepulangan Ivan Gunawan ke Indonesia nih. Bukan tanpa alasan, Ivan Gunawan diketahui pulang lebih awal daripada ibadah haji reguler lainnya. Padahal sebelumnya diketahui nih Besti, jika pemerintah Arab tidak mengeluarkan visa haji Furoda tahun ini. Karena itulah Besti, banyak yang mempertanyakan tentang visa apa yang digunakan oleh Ivan Gunawan ini. Meski banyak netizen yang mempertanyakan, namun Ivan Gunawan belum memberikan klarifikasi apapun sampai saat ini. Besti, tak hanya hubungan Justin Hubner dan Jennifer Copen aja nih yang kini tengah menyita perhatian publik. Sang anak yakni Kamari ternyata juga udah mulai lengket loh dengan pesepak bola ganteng satu ini. Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat Kamari berlari keluar dari kamar hotelnya ketika sosok lelaki yang diduga Justin Hubner akan meninggalkan dirinya nih Besti. Tapi lucunya dan yang bikin netizen terharu, dalam video tersebut Kamari terlihat menangis sambil mengejar Justin Hubner. Justin Hubner pun segera berbalik dan mengulurkan kedua tangannya untuk menggendong Kamari nih Besti. Dengan sigap, Justin terlihat menenangkan Kamari dengan menepuk-nepuk punggung Kamari. Kamari juga gak mau kalah ya Besti, ia terlihat menepuk-nepuk pundak Justin Hubner dengan tangan mungilnya. Meskipun wajah Justin ditutup dengan stiker, namun banyak netizen yang dengan mudah menebak jika lelaki tersebut adalah Justin Hubner. Waduh, cute banget ya Besti. Tentu saja postingan tersebut menuai komentar para netizen ya. Banyak yang terharu dengan kedekatan antara Kamari dan Justin Hubner tersebut. Besti, terkait dengan kasus hak cipta lagu yang kini tengah menimpa Vidi Aldiano, diva Indonesia yakni Rosa turut buka suara nih Besti. Sebelumnya diketahui jika Vidi Aldiano digugat oleh Kinan Nasution lantaran diduga menyanyikan lagu nuansa bening tanpa adanya izin kepada sang pencipta lagu yakni Kinan Nasution sendiri. Tak tanggung-tanggung nih Besti, dalam gugatannya Vidi Aldiano digugat dengan jumlah yang sangat fantastis yakni 24 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, Rosa mengungkapkan kegeramannya nih Besti. Menurut Rosa, angka 24 miliar tersebut tidak jelas hitung-hitungannya. Tak hanya itu saja, Rosa juga mengatakan jika pihak Kinan tak memiliki rasa empati karena Vidi sendiri diketahui tengah berjuang melawan penyakitnya. Selanjutnya ada Ryan Pono yang mendesak Ahmad Dhani agar tidak lari dari masalah penghinaan suku dan ras terhadap salah satu marga orang Timur. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan antara Ryan Pono dan Ahmad Dhani makin memanas. Diketahui Ryan Pono melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penghinaan suku dan ras. Terbarunya, laporan tersebut mendapat respon yang baik dari pihak kepolisian nih Besti. Di mana baru-baru ini pihak penyelidik Polda Metro Jaya telah memanggil sejumlah saksi. Mulai dari Arman Maulana, Badai Krispatih, Ari Bias hingga Semi Simorangkir. Adapun beberapa saksi tersebut dipanggil lantaran mereka tahu betul seperti apa isi chat dan pembicaraan Ahmad Dhani saat memplesetkan nama Ryan Pono di ruang debat nih Besti. Tanggal 2 Juni kemarin itu sudah dikirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada saya juga, kepada HDP bahwa
tim penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang disebutkan tadi itu, ada Kang Arman. Sekalian juga gue mau mengucapkan thank you Kang, sudah mau ikut memberikan keterangan. Sahabat gue juga saya misi Morangkir, Badai juga, Aridias juga. Pokoknya semua saksi ini yang berkaitan dengan bagaimana proses chat, adanya tertulis nama Ryan Pono itu, sampai saksi yang saksi aktual di acara debat di mana Dhani menyebut Ryan porno by purpose itu ya. Sementara di sisi lain, pihak penyidik Polda Metro Jaya juga telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Ahmad Dhani nih Besti. Tapi sayang, suami Mulan Jamila itu mangkir dari panggilan tersebut. Menurut Ryan Pono, hal itu bisa terjadi lantaran Ahmad Dhani sampai saat ini masih berlindung di balik kekuasaannya sebagai anggota DPR. Meski begitu, Ryan Pono akan segera melayangkan surat permohonan kepada Presiden hingga kepada pihak DPR yang menaungi Ahmad Dhani bekerja, agar turut andil dalam menangani kasus pidana yang menimpa Ahmad Dhani. Terlebih, menurutnya dengan dugaan tindak menyimpang yang dilakukan Ahmad Dhani bukan perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan kata maaf saja. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan, 310 itu ringan ya, jadi tahu. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin. Dalam keterangannya, Ryan juga mendesak agar Ahmad Dhani segera memberi tanggapan terhadap kasus yang menyeret namanya itu. Dengan tegas, Ryan memperingatkan Ahmad Dhani agar tak memanfaatkan statusnya sebagai anggota DPR, bisa lari dari masalah yang telah ia buat sendiri. Jadi kalau saya lihat apa yang berkembang selalu mengatakan bahwa Dhani itu dekat dengan kekuasaan, punya imunitas, gitu ya. Dan citra yang sedang dibangun hari ini kan foto-fotonya sama pejabat-pejabat lah. Itu buat kami itu, sorry ya, buat kami itu nggak laku. Ia juga berharap Ketua MPR Ibu Puan Maharani tak akan tinggal diam membiarkan orang yang tidak bertanggung jawab berada di lingkaran instansi penting negara ini. Sebab menurut Ryan Pono, Ahmad Dhani melanggar kasus hukum yang terbilang tidak ringan nih Besti. Bu Puan juga yakin tidak akan melindungi orang yang berkaitan dengan mereka yang sedang tersangkut kasus hukum, kasus pidana yang tidak ringan, penghinaan terhadap suku dan ras. Selain mendesak Presiden hingga MPR agar turut menangani kasus ini, Ryan Pono juga dengan terang-terangan meminta Ahmad Dhani agar tidak lari dari panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jika sebelum-sebelumnya Ahmad Dhani bisa berkelit dan lari dari masalah hukum, tapi kali ini menurut Ryan Pono tidak akan bisa nih Besti. Intinya selain mendesak juga dalam tanda kutip mendesak Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua MPD untuk memberikan izin, saya juga mendesak Ahmad Dhani untuk ketika ada surat pemanggilan, jangan lari. Jangan jadi pengecut. Awal statement bilang bahwa kalau misalnya memang menurut Rai ini melanggar hukum, lapor aja. Itu jangan seperti. Meski sebelumnya mantan suami Maya Estianty itu telah melayangkan permintaan maaf kepada pihak Ryan Pono, hal itu tak bisa mengobati kekecewaan yang mereka rasakan. Adapun yang terpenting saat ini, pihaknya akan terus membawa permasalahan ini ke jalur hukum hingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya, datang dengan gentleman, jangan berlindung di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Sekarang yuk nantang, yuk hadapi. Di tengah permasalahan yang menimpa Ryan Pono ini, ternyata tak sedikit juga publik yang mencurigai bahwa kondisi ini dimanfaatkan untuk Ryan untuk keuntungan pribadi nih Besti. Menanggapi rumor tersebut, Ryan Pono dengan tegas mengatakan bahwa dirinya kekeh membawa perkara ini ke jalur hukum hanya semata-mata untuk memperjuangkan kehormatan keluarga, suku, dan ras. Dibilang mau ngejar engagement, enggak teman-teman, enggak, sama sekali enggak. Saya punya karir yang sampai hari ini masih menghidupi saya cukup baik-baik gitu. Tapi hari ini saya harus muncul untuk memperjuangkan narasi
pembelaan terhadap kepentingan kehormatan keluarga, suku, ras, dan agama. Apalagi saya ini orang Indonesia Timur. Dengan begitu, ia berharap Ahmad Dhani harus mendapat hukuman yang setimpal. Sanksi hukum yang objektif sesuai undang-undang yang berlaku, sesuai apapun yang berlaku yang secara hukum di negara ini. Menanggapi dirinya dilaporkan dan mangkir dari panggilan polisi atas kasus penghinaan suku dan ras, Ahmad Dhani buka suara nih Besti. Ia dengan tegas mengatakan siap menghadapi kasus hukum yang melibatkan dirinya. Kan hukum kan tidak mengenal sahabat. Hukum kan tidak mengenal sahabat, hukum ya hukum aja. Tidak mengenal sahabat, hukum bahkan tidak mengenal keluarga kan. Namun saat ditanya lebih lanjut tanggapan dirinya yang dituding lari dari masalah, Ahmad Dhani memilih bungkam, menghindar dan kabur dari hadapan awak media nih Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.